Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi qad 'allamana kayfa nusalli wa na'budu 'ala Allahil akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, saudara-saudariku jemaah zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kembali kita ungkapkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 78 tahun lamanya negara kita diproklamirkan oleh founding father bangsa kita Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Diproklamirkan kala itu hari Jumat tanggal 9 Ramadan bertepatan dengan 17 Agustus tahun 1945. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang usia kemerdekaan itu sudah lebih kurang 78 tahun. Tepatnya beberapa hari ke depan kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke-78. Namun ada hal-hal yang mungkin barangkali perlu kita lihat ulang kembali. Kita tinjau ulang kembali. Apa itu? Aura untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah nampak. Aura perayaan kemerdekaan bangsa Indonesia itu sudah muncul. Bahkan di mana-mana baliho sudah dipasang, di mana-mana tempat-tempat perayaan sudah dipersiapkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hal yang mungkin barangkali sangat menyedihkan bagi kita bersama. Silahkan, tidak ada masalah sekarang kita mau mewujudkan rasa syukur kita, dan itu memang semestinya. Silahkan tunjukkan rasa syukur kita, silahkan ungkapkan rasa syukur kita. Tapi pahamilah bahwa jangan sampai nanti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu berubah menjadi bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kekufuran yang berbungkus kesyukuran. Kita lihat pemilihan bulan Ramadan, pemilihan hari Jumat untuk diproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini, itu bukan tanpa alasan. Karena para pendiri bangsa kita itu memahami tuntunan syariat ajaran agama dengan sesungguhnya, bahwa kemerdekaan itu, dan itu dituangkan di dalam pembukaan kemerdekaan, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita ini yang kita cintai ini, bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah. Kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah. Artinya apa? Kita merdeka bukan hanya karena usaha kita sendiri, tidak. Tidak akan mungkin secara logika bambu runcing bisa menahan bombardir itu, tidak akan mungkin. Kita merdeka karena spirit teriakan Allahu Akbar. Bung Tomo meneriakan Allahu Akbar, Imam Bonjol meneriakan Allahu Akbar, para pejuang-pejuang kita yang lainnya juga meneriakan Allahu Akbar. Spirit Allahu Akbar itulah kemudian yang membangkitkan semangat pejuang-pejuang bangsa kita, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya kepada kita supaya kita bisa memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Dan kesadaran itu
ditunjukkan dan dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apakah spirit itu masih terjaga? Apakah spirit itu masih terpelihara? Tidak jarang kita lihat upaya-upaya perayaan-perayaan untuk kesyukuran atas kemerdekaan bangsa Indonesia ini jauh dari nilai-nilai ajaran agama yang sesungguhnya. Yang dulu teriakan takbir sekarang berubah menjadi goyang dangdut. Yang dulu teriakan takbir sekarang berubah menjadi hura-hura. Yang dulu teriakan takbir sekarang berubah menjadi minum-minuman keras. Mohon maaf. Inilah mungkin barangkali yang harus kita tinjau ulang. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah peringatkan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96 itu? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kata Allah, kalau sekiranya penduduk suatu negeri itu benar-benar menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah keluarkan, akan Allah bukakan pintu keberkahan dari bumi. Allah akan muncratkan keberkahan itu, dan dari langit juga Allah akan turunkan keberkahan itu. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bermohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keberkahan hujan berubah menjadi bencana di negeri yang kita cintai ini. Karena apa? Walakin kadzabu, kata Allah. Karena kita menolak, karena kita mendurhakai, karena kita mendustai ayat-ayat Allah. Karena kita mengangkangi peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah la akhadnahum bima kanu yaksibun, kata Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kata Allah. Akan kami beri mereka balasan dari apa yang mereka kerjakan itu. Ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai kejadian-kejadian seperti sebelum-sebelumnya, mohon maaf, minyak yang kita inginkan ternyata lumpur yang membawa bencana untuk bangsa kita. Ya seperti tadi, jangan sampai hujan yang kita inginkan, yang seharusnya di dalam hujan itu adalah ada berkah dan rahmat Allah, tapi ternyata menimbulkan bencana bagi masyarakat kita. Kenapa itu bisa terjadi? Allah sudah peringatkan dalam surah Ar-Rum. Allah juga sudah ingatkan, zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan itu terpancing karena kebiasaan kita. Kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini terpancing karena ulah kita, karena kita yang memancingnya. Coba kalau sekiranya kita tunjukkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Allah sudah janji kok. Allah sudah janji, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan pintu keberkahan itu. Maka oleh karena itu, kepada saudara-saudara kami yang akan merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia, silakan rayakan, tidak ada masalah. Itu adalah bentuk rasa kesyukuran kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami mohon, kami harap, dan mari kita saling mengingatkan, tetap kita jaga nilai-nilai kebertuhanan kita. Tetap kita jaga supaya tidak melanggar azas-azas syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bangsa kita yang kita cintai ini dibangun atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita merdeka karena keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan, proklamirkan kemerdekaan itu di Sayyidus Syuhur, di bulan yang sangat mulia, di Sayyidul Ayyam, di hari yang juga sangat mulia. Maka mari kita tunjukkan kemuliaan-kemuliaan kemerdekaan itu, supaya dengan begitu insya Allah kita bermohon berharap Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Kalau Allah turunkan rahmat berkahnya, kita yang akan menikmati bersama. Tapi sekiranya laknat Allah, azab Allah itu terpancing karena kedurhakaan kita, tentu kita juga yang akan merasakan akibatnya. Mohon maaf, mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.